adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya adik-adik menghormati Tuhan ya dengan cara yang pertama, duduk dan jangan sambil berbaring ya adik-adik. Lalu yang kedua, tidak boleh sambil makan. Yang ketiga, berpakaian yang rapi ya adik-adik. Dan yang keempat, kita siapkan hati dan pikiran adik-adik. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik. Shalom. Yeay, kembali lagi bersama saya Kakak Hera, Kakak Jul, Kakak Ola di ibadah Glory Kids Layang 18 Samarinda. Yeay. Oke, sebelum kita memulai acara ibadah kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Adik-adik semuanya kunci tangannya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau ya Tuhan. Berkati acara ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Biarlah semua ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kami mau mulai acara ibadah kami, haleluya, amin. Yeay, adik-adik masih ingat nggak yel-yel yang pernah diajarin oleh Kakak Renai? Nah, kita sama-sama mau yel-yel lagi ya. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita sama-sama buat yel-yelnya lagi. Anak-anak perjanjian, yes, siapakah sahabatmu? Tuhan Yesus. Saat aku senang, sedih, takut, marah, ku segera berdoa pada siapa? Tuhan Yesus. Yeay. Adik-adik mau siap memuji Tuhan nggak sama-sama kakak di sini? Semuanya bangkit berdiri, tetap berdiri ya. Kita mau menyanyikan pujian buat Tuhan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh Roh Kudus turun. Oh Roh Kudus turun. Oh Roh Kudus turun. Oke adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Kita angkat pujian kita lagi buat Tuhan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh
adik-adik, kita mau siapkan hati kita, mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat pujian kita, penyembahan kita buat Tuhan. Adik-adik, fokuskan hatinya, pikirannya. Kita mau menyanyi untuk Tuhan. Dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita angkat pujian kita dari awal lagi, kita lebih sungguh-sungguh lagi. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan
Isya dan Angel. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, siapkan hatinya ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa ya. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, buat kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, dan berkati adik-adik yang ada di rumah Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami siap Tuhan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dan mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, tema kita dalam bulan April ini yaitu tokoh pahlawan iman dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, adik-adik pasti nggak sabar kan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik harus siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap dong ya adik-adik. Nah adik-adik, seperti tadi nih Kak Ke sampaikan bahwa bulan ini, bulan April, tema kita adalah tokoh pahlawan iman yang ada di Perjanjian Lama. Minggu ini tokoh pahlawan iman yang akan Ke Angel nih sama Kak Ke sampaikan ada 3 orang adik-adik, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adik-adik, pahlawan iman ini itu ceritanya luar biasa. Pokoknya hebat deh ceritanya adik-adik, dan pastinya memberkati kita semua adik-adik. Siap ya mendengarkan firman Tuhan? Angel dan Kak Ke mulai untuk menceritakan buat adik-adik. Jadi adik-adik, pada waktu itu ada seorang raja bernama Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ini mendirikan patung emas yang sangat tinggi. Kemudian adik-adik, Raja Nebukadnezar menyuruh orang untuk mengundang para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri peresmian patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian adik-adik, seorang pelayan kerajaan menyampaikan pengumuman. Kemudian pelayan kerajaan ini dengan suara nyaring menyampaikan pengumuman, katanya, "Kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, kalau kalian mendengar suara bunyi, seruling, kecapi, sangkakala, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka kalian harus menyembah kepada patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Kalau kalian tidak mau menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Kemudian bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian dibunyikan adik-adik. Maka orang-orang sujud menyembah kepada patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian ada seorang kasdim adik-adik yang melaporkan kepada raja bahwa ada seorang Yahudi yang tidak mau menyembah kepada patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego adik-adik. Kemudian raja menjadi marah karena Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung yang dia dirikan. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menghadap kepada raja. Kemudian setelah Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap raja, raja berkata, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu?"
Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Kemudian adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka adik-adik, marahlah Raja Nebukadnezar atas apa yang disampaikan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu Raja Nebukadnezar memanggil tentaranya, kemudian memerintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya nih adik-adik. Lalu diikatlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala adik-adik. Adik-adik tahu kan, tadi Raja memerintahkan bahwa perapiannya harus dinyalakan 7 kali lebih panas. Nah, ketika nih adik-adik, seorang tentara memasukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian, mereka mati adik-adik karena saking panasnya api yang menyala-nyala itu. Kemudian seketika itu juga nih adik-adik, setelah Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian, Raja Nebukadnezar terkejut adik-adik dan berkata, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada Raja. "Benar ya Raja," katanya, "tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempatnya itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian itu. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh kepercayaan kepadanya." Adik-adik, itulah pahlawan iman kita minggu ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ceritanya seru kan? Seru kan Kak Ke? Seru banget. Nah adik-adik pastinya juga memberkati ya Kak Ke? Ya, sangat memberkati. Nah adik-adik, minggu ini kita belajar iman percaya dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Luar biasa ya adik-adik, firman yang sudah disampaikan, yang baru saja kita dengar, bagaimana mereka memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan. Mereka memiliki iman yang teguh sama Tuhan, apapun kondisi mereka, tapi mereka mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Haleluya. Nah adik-adik, benar ya yang disampaikan Kak Ke, bahwa Sadrak, Mesak itu punya iman yang teguh di dalam Tuhan, hingga mereka dikatakan pahlawan iman adik-adik. Jadi kita belajar ya adik-adik, punya iman itu seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka hanya menyembah kepada Tuhan Allah, tidak menyembah Tuhan yang lain, hingga ketaatan mereka akan Tuhan itu mendatangkan mujizat. Mujizatnya apa adik-adik? Ada malaikat Tuhan yang menolong mereka, hingga ketika mereka keluar dari perapian yang menyala-nyala, mereka tidak terluka loh adik-adik. Baju mereka tidak terbakar kan? Bahkan mereka itu keluar dengan badan yang tidak terluka sama sekali. Jadi adik-adik, kita belajar iman hanya kepada Tuhan, dan ketaatan kita kepada Tuhan menghasilkan mujizat adik-adik. Nah Kak Ke, demikianlah ya Kak Ke cerita firman Tuhan kita buat adik-adik kita minggu ini. Memberkati ya adik-adik, yang merasa diberkati firman Tuhan kali ini katakan amin. Nah adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan. Kita tutup
Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman yang begitu luar biasa. Kami belajar dari tokoh pahlawan iman yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami mau Tuhan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang punya iman yang kuat, yang teguh hanya kepada Tuhan Allah. Hingga Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Kami mau melakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama adik-adik kita katakan amin. Sampai jumpa lagi Glory Kids. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau menutup acara ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi pujian buat Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita membutuhkan kita. Haleluya. Kita mengakhiri acara ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik, kunci tangannya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa buat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik dalam acara ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah bernyanyi memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau, dan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Ya Tuhan, kami telah menyelesaikan acara ibadah kami Tuhan. Kiralah acara ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami mau tutup acara ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Acara ibadah kita telah selesai. Shalom adik-adik. Sampai jumpa.